Beliau mengatakan, wahai pasukan kaum muslimin, seandainya kita menembus Selat Bosporus, maka rantai-rantai baja itu akan menghancurkan kapal-kapal kita. Dan seandainya kita masuk ke daratan, maka tank-tank akan menghancurkan kita, peluru-peluru akan menghancurkan kita. Tidak ada jalan lain yang harus kita lakukan. 72 kapal laut ini yang panjangnya hampir 50 meter, bahkan ada yang 100 meter, harus kita dorong untuk mencapai puncak gunung. Dan tepat waktu subuh kita akan mendobrak benteng-benteng Konstantinopel. Suara seorang pemimpin mampu menggetarkan seluruh pasukan kaum muslimin, dan tepat waktu subuh kota Konstantinopel takluk di bawah kekuasaan Islam. Allahu Akbar. 23 tahun. Tahanal Konstantiniun, bala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaisu jaisuha. Mereka-mereka yang mampu meningkatkan produktivitas amal dengan efektivitas waktu. Kenapa? Ada salah seorang ulama besar yang bernama Syekh Hasan Basri. Beliau mengatakan, "Manadimtu ala syai'i nadami al-yawma ghorobat syamsu wa naqasat umruhu walam yazid bihi amal." Aku tidak pernah bersedih dengan kehilangan sesuatu. Aku tidak bersedih dengan kehilangan gaji. Aku tidak bersedih dengan kehilangan materi. Nadami al-yauma, kesedihanku hari ini, kata Syekh Hasan Basri, naqasat umruhu, umurku semakin berkurang. Mari kita muhasabah masing-masing. Umur kita aja atau umur kita semakin berkurang. Wa ghorobat syamsuhu, matahari berputar setiap hari. Tetapi kata Syekh Hasan Basri, walam azid bihi amal, sayang aku tidak pernah bertambah amal. Jadi orang-orang muttaqin didikan madrasah Ramadan, didikan Universitas Ramadan adalah mereka-mereka yang mampu melakukan produktivitas amal dengan jalan mengefektifkan waktu yang diamanahkan Allah kepada kita semua. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak bersumpah dengan waktu. Wal asri, demi waktu asar. Wal laili, demi waktu malam. Wal nahari, demi waktu siang. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal duha, demi waktu duha. Ini kalau di dalam gramatika bahasa Arab, di dalam ilmu ulum tafsir, kenapa Allah bersumpah menggunakan makhluknya, bersumpah menggunakan waktu? Karena ini menunjukkan bahwa orang-orang mukmin yang hebat, orang-orang mukmin muttaqin adalah mereka akan banyak produktivitas amalnya manakala waktu yang diamanahkan Allah kepada kita semua efektif waktunya. Sehingga tidak ada satupun waktu yang tidak hadir amal soleh. Bayangkan, bahkan Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan bahwa orang-orang mukmin itu harus efektif waktunya itu. Setiap napas kita, setiap kita menghirup oksigen, dan ketika keluar napas kita berganti dengan karbon dioksida. Diulangi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, setiap kita menghirup oksigen dan didaur ulang oleh paru-paru kita sehingga keluar menjadi karbon dioksida, maka setiap desah napas kita itu harus bernilai ibadah. Itu harus bernilai manfaat. Kenapa? Ternyata luar biasa apa yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Betapa canggih dan dahsyatnya dibalik perubahan oksigen menjadi karbon dioksida menggunakan paru-paru dengan urat-urat yang nyambung ke setiap lekuk tubuh kita. Ini menunjukkan apa? Bahwa produktivitas amal kita itu harus mampu mengefektifkan waktu. Mari kita baca sejarah para ulama di zaman dahulu. Kita mengenal yang pernah ke Turki, Ibu Direktur Poltekkes tentu pernah ke Turki, dan kita pernah berkunjung ke Museum Panorama, di mana di situ digambarkan ada tokoh Muslim yang bernama Muhammad Al-Fatih, sang penakluk kota Konstantinopel.
Dan di Museum Panorama itu digambarkan bagaimana kota Konstantinopel itu adalah satu kerajaan yang ada di tengah-tengah negara Muslim Turki. Dan siapakah penakluknya adalah Muhammad Al-Fatih yang umurnya pada saat itu baru umur 23 tahun. Coba bayangkan, umurnya baru 23 tahun. Dan ketika beliau membawa 72 pasukan tentara, yang pada saat itu kalau 72 pasukan tentara yang dibawa, 72 pasukan kapal laut itu menembus Selat Bosporus, maka dia harus melewati rantai-rantai baja. Kalau melewati darat, maka dia harus berhadapan dengan tentara Konstantinopel yang demikian dahsyat. Apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang umurnya masih 23 tahun? Beliau mengatakan, wahai pasukan kaum muslimin, seandainya kita menembus Selat Bosporus, maka rantai-rantai baja itu akan menghancurkan kapal-kapal kita. Dan seandainya kita masuk ke daratan, maka tank-tank akan menghancurkan kita, peluru-peluru akan menghancurkan kita. Tidak ada jalan lain yang harus kita lakukan. 72 kapal laut ini yang panjangnya hampir 50 meter, bahkan ada yang 100 meter, harus kita dorong untuk mencapai puncak gunung. Dan tepat waktu subuh kita akan mendobrak benteng-benteng Konstantinopel. Suara seorang pemimpin yang di umur 23 tahun mampu menggetarkan seluruh pasukan kaum muslimin, dan tepat waktu subuh kota Konstantinopel takluk di bawah kekuasaan Islam. Allahu Akbar. 23 tahun. Allahu Akbar. Sehingga apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, latub tahannal Konstantiniun, bala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaisu jaisuha. Yakin kota Konstantinopel akan diperdekakan, akan dibebaskan menjadi milik umat Islam. Dan sehebat-hebatnya pemimpin adalah pemimpin penakluk kota Konstantinopel, dan sehebat-hebatnya tentara adalah tentara penakluk kota Konstantinopel. Apa hikmahnya? Di umur berapa tahun Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota Konstantinopel? 23 tahun. Subhanallah, walhamdulillah. Inilah efektivitas waktu. Efektivitas waktu. Makanya tidak boleh bagi seorang mukmin ada waktu yang terbuang sia-sia. Makanya Imam Ghazali membagi waktu kita ini agar efektif menjadi 4 bagian. 1. Waktu yunaji biharobah. Pertama, jadikan waktu kita ini untuk bermunajat kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, efektivitas waktu. Waktu yuhasabu bihanafsah. Jadikan kedua bagian waktu kita dia adalah sebagai waktu untuk melakukan muhasabah, introspeksi, berkontemplasi. Makanya di saat-saat lockdown seperti ini, di saat-saat kita melakukan social distancing, PSBB seperti ini, justru bagi orang-orang yang beriman, jadikan kita untuk berkontemplasi, merenung diri. Kita biasanya bebas untuk berangkat bekerja, bebas bergaul dengan semua orang, bahkan kita bisa bersalaman, bahkan kita bisa makan di kafe-kafe. Hari ini kita dibatasi berkerumun, dibatasi belanja dengan keramaian orang. Bahkan kita diupayakan untuk menjauhi kerumunan. Salaman juga ada salaman yang khusus. Ini menunjukkan apa? Bahwa ternyata ini adalah media yang paling canggih bagi orang mukmin untuk melakukan kontemplasi diri, perenungan diri. Berapa umur kita? Sudah berapa aktivitas waktu kita untuk bermunajat kepada Allah, untuk melahirkan manfaat bagi orang lain? Jadikan kontemplasi. Yang ketiga, waktu yatlubu biha ma'isha. Waktu ketiga adalah jadikan untuk mencari kehidupan. Dan yang keempat, jadikan waktu itu adalah waktu yuwasilu biha rahim. Jadikan waktu untuk bersilaturahmi. Jadi Imam Ghazali membagi waktu kita ini menjadi 4 bagian. 1, waktu bermunajat kepada Allah. Yang kedua, waktu untuk melakukan perenungan diri, berkontemplasi. Dan yang ketiga, waktu untuk melakukan bersilaturahmi, dan waktu untuk menjadikan kita mencari nafkah dan kehidupan.
Tetapi hari ini kita terlalu banyak waktu yang terbuang, sehingga Allah dilupakan. Allah dilupakan, baca Quran dilupakan, kita terlalu banyak berkutat dengan duniawi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan warning kepada kita, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Sekedar jangan lupa terhadap urusan duniawi. Jadi Ramadan mendidik kita menjadi manusia-manusia muttaqin adalah bagaimana diri kita menjadi efektif waktu, karena Ramadan mengajarkan kita tentang efektivitas waktu. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang sukses dengan waktu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bahasan yang terakhir adalah bahwa Hari Raya Idul Fitri di tengah-tengah COVID-19 ini, banyak saudara-saudara kita yang terkena dampak daripada COVID-19. Faktor pangan, faktor ekonomi sekarang menjadi masalah baru dengan adanya COVID-19 ini. Maka ajaran ibadah puasa yang ditutup dengan kewajiban membayar zakat, ini menunjukkan bahwa pribadi muttaqin yang hebat itu adalah mereka yang punya dua hubungan. Satu, hubungan vertikal dengan Allah. Ibadah sahur itu hubungan vertikal kita dengan Allah. Yang kedua, zakat itu adalah ibadah horizontal. Jadi pribadi muttaqin yang hebat adalah mereka yang punya dua hubungan. Satu, hubungan vertikal dengan Allah, hablumillah, dan yang kedua, hubungan horizontal dengan sesama manusia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, duribat alaihimud dhillatu aynama suqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Dijadikan manusia itu hina. Apapun jabatannya, apapun profesinya, dimanapun domisilinya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian hina. Kecuali yang tidak akan hina itu adalah orang yang mampu membangun dua hubungan. Satu, hubungan vertikal dengan Allah, hablumillah. Yang kedua, hubungan horizontal dengan sesama manusia. Untuk itu, siapapun di antara kita hari ini yang harus muncul dari didikan Ramadan agar kita menjadi manusia-manusia yang punya predikat muttaqin adalah mereka harus berbagi. Kita harus berbagi. Makanya kata Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan hendaknya kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan kalian janganlah saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. COVID-19 dengan dampaknya yang hadir hari ini, tentu ini tidak sia-sia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat hambanya untuk merasakan kepedihan yang dialami oleh saudara yang lain. Allah ingin melihat bagaimana kepedulian kita terhadap orang lain. Jangan sampai Idul Fitri kita perut kita kenyang, baju kita baru, bahkan cat rumah juga kita diganti, tetapi tetangga kita, sanak saudara kita hari ini kita diabaikan. Naudzubillah, itu pembohong agama kata Allah. Makanya Idul Fitri halal bihalal ini agar kita menjadi manusia yang produktivitas, maka caranya adalah mari di lingkungan Poltekkes Provinsi Banten ini sisihkan sebagian harta kita untuk menjembatani keperluan saudara-saudara kita yang terkena COVID-19 ini. Dan insya Allah kita semua akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh sesama manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat Allah berfirman, alladzina yunfiquna bisyarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik, orang-orang yang jempol, bahkan jempolnya dua kata Allah, orang yang berinfak di kala lapang dan di kala sulit. Jadi memberi itu adalah watak. Terkadang orang yang kaya, rajin memberi itu biasa. Yang lebih biasa itu adalah orang yang dirinya pun kesulitan tapi mental memberinya hadir. Makanya mental memberi itu hadir itu karena dorongan keimanan. Makanya
Orang-orang beriman yang hebat adalah orang-orang yang mampu menjadikan dirinya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. COVID-19 mengajarkan kepada kita untuk menjadi manusia yang menikmati berbagi, bukan hanya menikmati menerima, karena sifat dermawan adalah watak yang harus kita upayakan, dan insya Allah kita semua akan menjadi muslim yang selama ini berbagi.